Dalam kondisi perang yang tak henti-henti serta perlawanan pihak dalam, Raja Cina dan para bangsawan terus-menerus terancam untuk dibunuh. Untuk bertahan, mereka diam-diam mengerahkan pengganti yang dikenal sebagai manusia bayangan. Manusia bayangan melayani apapun perintah tuannya dengan gagah berani, membuktikan kesetiaannya dengan rela mati. Mereka tak tercatat dalam sejarah, menjalani hidup tak jelas dan hilang begitu saja tanpa jejak. "20 tahun yang lalu, Komandan Jiu dari Kerajaan Pei kalah adu mekanik melawan Komandan Yang Chang dari Kerajaan Nan. Kekalahan itu membuat salah satu kota Kerajaan Pei yang bernama Jing diambil alih oleh Kerajaan Nan. Kini, 20 tahun telah berlalu, Li Yuyan, penasihat Kerajaan Pei, tiba-tiba datang memberikan informasi kepada Raja bahwa Komandan Jiu diam-diam pergi ke kota Jing menemui Komandan Yang. Sementara Madam, istri dari Komandan Jiu bersama King Ping, adik dari sang raja, meramalkan nasib kerajaan menggunakan dadu yang dilemparkan ke sebuah papan bergambar yin yang. Madam berkata bahwa akan ada peperangan di hari ke-7 hujan, dan ketika air pasang, peperangan itu akan dimenangkan oleh seorang pria. Beberapa saat kemudian, Komandan Jiu datang memberitahukan kepada Raja Pei. Yang ternyata tujuan Komandan Jiu datang ke kota Jing adalah untuk merebut kembali kota tersebut. Komandan Jiu menantang Komandan Yang Chang untuk berduel sekali lagi, melakukan adu mekanik 1 lawan 1 di bawah pintu masuk kota Jing. Raja Pei yang bermental lemah pun langsung merasa ketakutan akan tindakan Komandan Jiu, dikarenakan hal itu akan menghancurkan perdamaian Kerajaan Pei dengan Kerajaan Nan. Dan juga nggak mungkin Kerajaan Pei bisa menang, dikarenakan belum ada satupun orang yang bisa mengalahkan skill ulti dari Komandan Yang Chang. Setelah itu, Raja Pei menyuruh Komandan Jiu untuk memainkan musik kecapi bersama istrinya. Yang mana Madam telah bersumpah kepada dewa nggak akan memainkan kecapi lagi sebelum kota Jing direbut kembali. Jika ia memainkan kecapi sebelum kota Jing direbut kembali, maka jarinya harus dipotong. Yang kemudian, raja yang takut akan peperangan secara diam-diam menyuruh penasehatnya untuk datang ke kota Jing menemui Komandan Yang Chang. Raja menyuruh penasehatnya itu untuk melamar anaknya Komandan Yang Chang yang bernama Yang Ping untuk menikah dengan adiknya Raja Pei yang bernama King Ping. Malam harinya, Madam secara diam-diam memasuki sebuah ruangan gua rahasia di belakang kamarnya. Yang ternyata di dalam ruangan gua tersebut terdapat Komandan Jiu yang ori. Di sana, Komandan Jiu yang ori sedang membuat sebuah luka kepada Komandan Jiu yang palsu. Sebuah luka yang ia terima dari ulti Komandan Yang Chang 20 tahun yang lalu. Sewaktu berumur 8 tahun, Komandan Jiu yang palsu kesasar dari ibunya di kota Jing. Berhari-hari, Komandan Jiu yang palsu nggak makan dan minum, sampai akhirnya paman dari Komandan Jiu yang asli nggak sengaja lewat lalu memberikannya semangkuk nasi uduk. Dan dari semangkuk nasi uduk itulah, Komandan Jiu yang palsu nggak akan pernah melupakan semangkuk nasi uduk yang diberikan pamannya Komandan Jiu yang asli, dan rela melakukan apapun itu demi nyawa taruhannya. Komandan Jiu yang palsu diberikan nama Enjing. Tugasnya selesai dan boleh kembali pulang ke rumah jika ia sudah berhasil membunuh Komandan Yang Chang. Setelah itu, Komandan Jing diajari Madam bermain kecapi, biar kalau disuruh raja nggak ada alasan lagi nggak bisa main kecapi. Lalu mereka kembali ke kasur untuk bobo cantik di malam hari. Akan tetapi, dikarenakan Jing adalah suami palsu, Jing yang sadar diri akhirnya memilih untuk bobo di lantai.
Keesokan harinya, Raja Pei mengadakan rapat penting guna untuk menindaklanjuti tindakan Komandan Jiu yang sudah lancang menantang Baiwan Komandan Yang Chang. Jabatan komandannya dicabut, pedangnya disita, dan skin legendnya juga dicopot, yang kemudian Komandan Jiu dijadikan rakyat biasa. Nah, Sebelum Komandan Jiu pergi, Raja Pei memeriksa bekas luka Komandan Jiu. Di situ, Komandan Jiu hampir ketahuan dikarenakan bekas lukanya seperti bekas luka baru. Akan tetapi, Komandan Jiu beralasan bahwasanya bekas luka yang lama sudahlah sembuh. Komandan Jiu berkata bekas luka itu adalah bekas luka baru yang dibuatnya sendiri. Kekalahannya kepada Komandan Yang Chang adalah rasa malu terbesarnya. Sebagai pengingat selama Komandan Yang Chang masih hidup dan Jing belum terebut kembali, maka lukanya itu tak akan sembuh. 杨仓一日不除，我的伤便一日不能痊愈，竟敢公然抗命！ Setelah itu, Komandan Jiu kemudian kembali ke Goa, berlatih bersama Komandan Jiu yang asli untuk mengalahkan ulti dari Komandan Yang Chang. Komandan Jiu yang asli berperan menjadi Komandan Yang Chang, memperlihatkan gerakan-gerakan ciri khas dari Komandan Yang Chang. Yang mana di dalam duel nanti akan ada 3 ronde pertarungan, dan belum ada satupun orang yang bisa bertahan lebih dari 2 ronde melawan Komandan Yang Chang. Dengan tenaganya yang hanya tinggal 50%, Komandan Jiu yang asli memakai teknik yang sering digunakan oleh Komandan Yang Chang. Akan tetapi, Jing tidak dapat melawan serangan tersebut. Di situ, Madam juga memberitahukan bahwasannya pedang tombak yang dimiliki oleh Komandan Yang Chang ditempa oleh seorang suhu pada malam bulan purnama. Beratnya mencapai 40 kilo dan ditakdirkan mencabut 100 nyawa sebagai persembahan pada Dewa Pedang. Jika mau mengalahkannya, maka Komandan Jiu yang palsu harus berlatih keras dan bersungguh-sungguh untuk mengalahkannya. Keesokan harinya, penasehat Liu Yan datang memberikan kabar kepada Raja Pei, yang mana lamarannya itu telah diterima. Akan tetapi, Yang Ping menerima lamarannya itu bukan sebagai istri utama, melainkan sebagai istri kedua atau seorang selir. Dan sebagai tanda pertunangannya itu, Yang Ping memberikan pisau belati pribadi miliknya untuk dijadikan hadiah kepada King Ping. Para jenderal-jenderal yang mendengar perkataan itu pun terkejut. Begitu juga dengan King Ping yang nggak tahu kalau dirinya itu secara diam-diam dijodohin sama putra dari Komandan Yang Chang. Di situ, Jenderal Tianjiang yang merasa kalau itu merupakan sebuah hinaan bagi kerajaan Pei, meminta 30.000 pasukan kepada raja untuk merebut kembali kota Jing. Akan tetapi, Raja Pei yang cupu itu nggak mau. Jabatan Jenderal Tianjiang malah dicopot, skinnya diambil dan dijadikan rakyat biasa seperti Komandan Jiu. Gak terima dibacotin sama Tianjiang, Raja Pei pun mencoba untuk memanah. Akan tetapi, ora kena. Yang kemudian King Ping pun mengambil pisau belati hadiah pertunangan dan menerima pertunangannya sebagai seorang selir. Sementara di kota Jing, Komandan Yang Chang bersama anaknya terus-menerus berlatih bertarung guna untuk mempertahankan kota Jing dari serangan musuh. Di situ, Komandan Yang Chang bercerita kepada anaknya, yang mana pada saat mereka bertemu kemarin, Komandan Yang Chang terkejut-kejut saat melihat Komandan Jiu yang masih terlihat sangat muda dan masih sehat walafiat. Yang mana setiap orang yang terkena serangan ulti dari Komandan Yang Chang itu pasti sekarat dan menjadi cepat tua. Yang Ping pun menyuruh ayahnya itu untuk slow-slow aja. Yang ternyata Yang Ping mempunyai seorang mata-mata di kerajaan Pei. Yang Ping berkata bahwa kekuatan kerajaan Pei sudah melemah. Yang Ping udah tahu kalau Komandan Jiu bersama Jenderal Tianjiang udah jadi manusia biasa.
Dan juga jika terjadi sesuatu di sana, mata-mata yang ada di kerajaan Pei juga akan memberikan update dengan sangat cepat. 他来见父亲，当然不敢造次。 Kembali ke Goa Rahasia, Madam yang selalu melihat teknik serangan Komandan Yang Chang yang diperagakan oleh Komandan Jiu mendapatkan ide untuk mengcounter serangan tersebut. Yang pada akhirnya Komandan Yang Chang menyuruh Madam untuk mengajari teknik counter tersebut kepada Jing. Setelah berhasil mendapatkan counter dari ultinya Komandan Yang Chang, Jing disuruh pergi menemui seseorang ke suatu tempat. 你明天去见一个人，下去吧。 Gak pakai basa-basi, Jing langsung menemui Jenderal Tianjiang di tengah hutan. Yang mana di hutan bambu tersebut terdapat 100 tahanan yang sedang bersembunyi. Jing meminta tolong kepada Jenderal Tianjiang untuk melatih mereka untuk menyerang kota Jing. Yang mana para tahanan tersebut akan dibebaskan jika kota Jing berhasil terebut kembali. 杨家刀法，至刚至阳，你等需。 Setelah melatih para tahanan yang cantik-cantik, Jenderal Tianjiang dibawa ke tempat Goa Rahasia menemui Komandan Jiu yang asli. 都督，都督永远都是我的都督。不像从前的都督了吧？ Di sana, Komandan Jiu yang asli memberitahukan kepada Jenderal Tianjiang bahwa luka yang ia dapatkan 20 tahun lalu dari Komandan Yang Chang membuatnya menjadi lemah tak berdaya. Kesehatannya menurun dan tiba-tiba ia menjadi cepat tua. Dan oleh karena sebab itu, ia menjadikan Jing sebagai bayangannya. Komandan Jiu memberitahukan sebuah rencana besar yang ia udah jalankan selama 20 tahun di goa tersebut. Yang mana dari goa tersebut, Komandan Jiu membutuhkan 3 orang untuk merebut kembali kota Jing, yaitu Jenderal Tianjiang, Jing, dan Raja Pei. Strateginya adalah sewaktu Jing sedang adu mekanik melawan Jenderal Yang Chang. Di situ, Jenderal Tianjiang diperintahkan membawa 100 pasukan tahanan yang berada di dalam hutan untuk menyerang kota Jing. Dan setelah kota Jing berhasil terebut kembali, maka Komandan Jiu yang asli akan menjadi raja dan Jenderal Tianjiang akan diberikan pangkat komandan olehnya. 是，你是都督，我为王。 Setelah itu, Komandan Jiu bersama Madam dan Jing bersulang untuk peperangan di esok hari. Di sana, Komandan Jiu memberitahukan bahwasannya ia telah menemukan ibunya Jing. Dan jika Jing berhasil mengalahkan Komandan Yang Chang, maka Jing akan dibebaskan dan boleh kembali pulang menemui ibunya kembali. 旗开得胜。 Di malam harinya, dikarenakan esok hari adalah hari terakhir Jing bobo di kamar Madam, yang mana selama 20 tahun lamanya Jing selalu bobo di lantai. 夫人，多谢。 Yang pada akhirnya Madam pun mengajak Jing untuk ngeblaem-blaem bersama. Keesokan harinya, hari yang telah ditunggu-tunggu pun tiba. Di hari ketujuh hujan ketika air sedang pasang, Jing mendatangi kota Jing menggunakan perahu getek yang sudah dimodif. Yang mana di bawah perahu getek tersebut terdapat para pasukan tahanan yang dipimpin oleh Tianjiang. Jing mengajak adu mekanik Jenderal Yang Chang 1 lawan 1 di atas perahu getek bergambarkan Yin Yang yang dibawa olehnya. 父亲，务必小心。 Sementara di bawah kapal, para pasukan yang dibawa oleh Tianjiang nyelam ke air guna untuk menyusup masuk ke kota Jing. Yang ternyata begitu kagetnya Tianjiang saat melihat Putri Kingping ada di antara pasukan tahanan tersebut. Sementara di atas perahu, Jing menggunakan payung yang udah dimodif bertarung melawan Jenderal Yang Chang. Di situ, Jing tanpa basa-basi langsung mengeluarkan jurus counter yang ia sudah pelajari bersama Madam.
Dan akhirnya ronde 1 pun dimenangkan oleh Jing. 这叫配合。 Berpindah ke tempat lain, para pasukan yang dibawa oleh Tianjiang sudah berhasil menyusup masuk ke dalam kota Jing. Heroes never fade! Sampai akhirnya mereka bertemu para pasukan yang dipimpin oleh Yang Ping, yang membuat Putri Kingping makin semangat untuk bertarung. Kembali ke atas perahu. Di ronde kedua, dikarenakan payungnya Jing udah rombeng, Jing kalah melawan Komandan Yang Chang di pertandingan tersebut. Yang kemudian di ronde terakhir, Jing kembali memakai jurus payung Blaem-Blaem persis seperti sewaktu bersama Madam. Your whole body is a weak spot. Yang pada akhirnya Jing mendapatkan kekalahan pada pertandingan tersebut. Skor berakhir 2-1, akan tetapi Jing tetap ingin melanjutkan pertarungan tersebut. 再来，以前的约定， Sementara di tempat lain, Putri Kingping yang bertarung melawan Yang Ping terkena bacokan dari tombak Jilong milik Yang Ping. Di situ, Putri Kingping memberitahukan kalau dirinya adalah adik dari Raja Pei yang menerima lamarannya Yang Ping. 什么？ Setelah Yang Ping berhasil terbunuh, tanpa basa-basi, Tianjiang yang berada di sana langsung menebas tiang spanduk kerajaan dan mengklaim bahwa kota Jim telah berhasil terebut kembali. Di atas perahu, Jenderal Yang Chang yang mengetahui hal tersebut langsung merasa emosi dan langsung bertarung secara barbar melawan Jing. Akan tetapi, pada saat Jing hampir terbunuh, ia berhasil mengselebel pedang payung yang akan ditancapkan ke tubuhnya. Dan yang akhirnya, Jing pun berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Di situ, sesuai dengan janji yang diucapkan oleh Komandan Jiu yang asli, Jing pun akhirnya terbebas dan kembali pulang menemui ibunya di kota Jing. Namun, ternyata ibunya baru saja tewas ketujelas. Tak lama kemudian, muncul para ninja yang menyerang Jing secara tiba-tiba. Di situ, Jing sangat kewalahan dan hampir tewas terbunuh. Akan tetapi, tiba-tiba muncul seorang pembunuh bayaran yang menyelamatkannya. Pembunuh bayaran itu berkata bahwa ia diutus oleh sang raja untuk menyelamatkan Jing. Raja memberikan pesan kalau Jing mau, Jing boleh kembali pulang ke kerajaan Pei. 放谁的命？我奉命不能看你笑话。 Sementara itu, Raja Pei yang baru mengetahui kalau adiknya mati dalam peperangan merasa sangat sedih bukan kepalang. Keesokan harinya, Raja Pei bersulang bersama para jenderalnya, merayakan kemenangan atas kembalinya kota Jing ke kerajaan Pei. 沛国的大英雄就快要回来了。 Di hari kemenangannya itu, secara diam-diam, Raja Pei yang mengetahui kalau Jing adalah seorang manusia bayangan, menyewa 3 assassin epic glory untuk membunuh Komandan Jiu yang asli. 奉主公之命，斩！
Sementara di luar, setelah 1 hari berjalan kaki, akhirnya Jing sampai juga di kerajaan Pei. Madam yang melihatnya pun sangat merasa senang. 今我沛国收复晋州，君臣百 你回 姓 来。 普天同庆。 Yang kemudian semua orang disuruh pergi dari ruangan oleh Raja Pei, kecuali Madam, Jing, dan penasehat Liu Yan. 鲁爱卿，你留步。 Yang ternyata Raja Pei ini udah tahu kalau penasehat Liu Yan adalah seorang mata-mata dari kerajaanan. Dan Raja Pei langsung mengkocrotnya hingga tewas. Di situ, Raja menjelaskan kalau penasehat Liu Yan lah yang menyebabkan kematian adiknya. Karena sudah so ide menyarankan adiknya itu untuk bertunangan bersama Yang Ping. Raja Pei juga memberitahukan kepada Jing kalau ia itu udah tahu kalau Jing adalah seorang manusia bayangan. Raja Pei juga sudah menyuruh 3 assassin epic glory untuk membunuh Komandan Jiu yang asli. Dan akan menjadikan Jing menjadi komandan beneran dan menjadi istri beneran Madam agar bisa blaem-blaem tiap hari. 我也会成全你们。 Tak lama kemudian, seorang assassin epic glory datang membawakan sebuah kotak yang sepertinya terdapat kepala Komandan Jiu di dalamnya. Dan pada saat Raja membuka kotak tersebut, yang ternyata assassin epic glory itu adalah Komandan Jiu yang menyamar. Di situ, Komandan Jiu yang asli memberitahukan kalau Raja Pei lah yang menyuruh seorang pembunuh bayaran untuk membunuh ibunya Jing. Komandan Jiu yang asli menyuruh Jing memenggal kepala raja agar Jing bisa menjadi raja menggantikan Raja Pei. Dan Jing juga boleh menjadikan Madam sebagai istrinya beneran. 然后带着夫人走，杀了他，替你母亲报仇。 Namun pada saat Jing ingin memenggal kepala sang raja, tiba-tiba Komandan Jiu yang asli menyerang Jing dari belakang. Akan tetapi, Jing lebih dulu menusuk Komandan Jiu. Yang ternyata Jing udah tahu kalau Komandan Jiu yang asli lah yang menyuruh seorang pembunuh bayaran untuk membunuh ibunya. Dikarenakan hanya Komandan Jiu yang asli yang tahu lokasi rumah ibunya tersebut. Jing kemudian membunuh Raja Pei dan meletakkan pedangnya ke tangan Komandan Jiu, biar seolah-olah Komandan Jiu lah yang telah membunuh Raja Pei. 没有真身，也有影子。 已被本都督当场击杀。刺客逆贼，不幸驾崩，主公遇刺。 Gimana nih menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di alur cerita film lainnya. Bye bye.